Nah, gimana caranya menyapa jiwa? Caranya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam 1 Ramadan sudah tarawih, ya kita sudah tarawih, udah baca Al-Quran. Di keheningan malam ini saya pengen menyapa Anda semua untuk mengabarkan bahwasannya insya Allah mulai besok pagi kita akan memulai kajian rutin online, ya, kajian rutin online dalam program Santri Virtual Raudhah. Santri Virtual Raudhah. Ya, insya Allah mulai besok pagi kita akan memulai kajian online Santri Virtual Raudhah. Kapan itu? Jam 8.30 pagi insya Allah, tanya jawab. Kemudian sore hari 16.30 WIB kita akan mengkaji kisah orang soleh. Ya, kemudian malam hari jam 9 insya Allah kita akan mengkaji akhlak para nabi. Nah, untuk besok pagi maka silahkan kirim pertanyaan ke WhatsApp saya malam ini di nomor 081 22 80 60916. Kirim WhatsApp pertanyaan 081 22 80 60 916. Iya, tapi kasih kata pembuka, tanya Ustadz gitu. Tanya Ustadz atau tanya Habib atau tanya Mas, terserah. Yang penting dikasih kata kunci itu, tanya. Biar saya bisa memilah-milah ini pesan yang nanya atau pesan orang nyapa atau pesan-pesan yang lain. Ikhwani rahimakumullah, saya juga mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas sumbangsihnya kepada Majelis Ar-Raudhah dan atas baca ya. Ada ribuan WhatsApp yang belum sempat saya baca, bahkan mungkin tidak terbaca dan belum terbalaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam Ramadan adalah malam yang penuh rahmah, ya, malam yang penuh rahmah, malam yang penuh ampunan, malam yang penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saatnya kita menyapa jiwa kita, nanya sama nama jiwa kita ini sebetulnya gimana ya rasanya dengan datangnya bulan Ramadan nih. Seneng enggak? Kalau kita mau ngecek jiwa kita sehat atau jiwa kita sakit, sebetulnya simple. Kalau dengan datangnya bulan Ramadan kita bahagia, berarti jiwa kita sehat. Tapi kalau dengan datangnya bulan suci Ramadan kita itu biasa-biasa saja hati kita, maka jiwa kita berarti ada penyakit, ya. Jiwanya ada virusnya. Maka manfaatkan nih momen Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di dalamnya. Manfaatkan untuk menyapa hati kita. Sapa hati ini. Coba hatinya diajak baca Al-Quran, senang enggak? Coba hatinya diajak untuk berzikir, senang tidak? Coba hatinya diajak untuk membaca ilmu-ilmu yang manfaat, senang atau tidak? Coba hatinya juga diajak untuk melihat muslim yang lain, senang tidak dengan muslim yang taat, senang tidak dengan muslim yang mendapatkan nikmat. Jadi kalau kita senang, maka insya Allah di situ hati kita sehat, menyapa jiwa. Ikhwani rahimakumullah. Saya ingin memberitahukan kepada semua teman-teman saya bahwasannya Majelis Ar-Raudhah selama bulan suci Ramadan mengikuti anjuran pemerintah, karena saya di Solo di zona merah, zona red, maka Majelis Ar-Raudhah libur total ya, libur total, tapi kajiannya tidak libur, hanya berubah dunia. Dari dunia nyata pindah ke dunia maya. Ikhwani rahimakumullah,
Saya pengen Anda yang saat ini menyaksikan tayangan ini, kalau mau nyapa saya, ketik saja di komentar, saya akan membacanya dan mungkin akan saya jawab langsung. Ya, akan saya jawab langsung, nggak nanya loh ya, sapaan. Coba ini ada enggak yang dari ya dari jalan cepet nih komen dari Malaysia, Tom Cita, Masya Allah dari Malaysia, selamat bergabung. Fadli Sang Aji, ya dari Ciputat, ya Mas Fadli itu tugasnya diselesaikan ya. Nah, tugasnya nggak selesai-selesai itu, Mas Fadli. Codingannya ya, bereskan. Masya Allah. Dari Ponorogo, Mas Tri Wahyu. Alhamdulillah. Ini maaf kalau nggak sempat kebaca karena kegulung ya. Kemudian Muhammad Zaid dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tegal, dari Sumedang. Alhamdulillah, dari Brebes. Masya Allah. Muhammad Yusuf. Habib doakan aku dapat jodoh. Amin. Gobul insya Allah. Ya kalau mau didoakan dapat jodoh itu sudah didoakan. Nah, tinggal berani melamar atau tidak. Ya berani melamar atau tidak. Lampung, Kudus. Masya Allah, Bandar Lampung tadi ya, dari Kudus. Pontianak, wah, Bima, Tangerang, Lamongan, Sumpiuh. Nah, ada juga dari Sumpiuh. Kemudian ada yang Purwokerto. Ya, kemudian dari Jorong, Kalsel. Untuk semuanya dari Hong Kong. Ya, dari Hong Kong, dari Jogja, Pekalongan, Banjar. Alhamdulillah. Sampang, Ketapang. Dari Jepara. Ya, Padang Kota. Assalamualaikum untuk semuanya yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nganjuk ya. Taiwan. Alhamdulillah Taiwan hadir semuanya. Nah, karena udah pada ngumpul semua ini, banyak dari berbagai wilayah, dalam maupun luar negeri, sudah ngumpul semua, saya mau berbagi ilmu menyapa jiwa. Ya, ini ilmu menyapa jiwa, ini bentuknya seperti apa? Simple. Jadi kita ini kalau mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita sapa jiwa kita. Harus kita ajak bicara. Jadi harus disadarkan. Kita ini jadi manusia suka nggak sadar kok lagi ngapain. Jadi hidup dalam lamunan. Jalan tuh ngelamun, bicara ngelamun, nggak menyadarkan. Makanya pelajaran pertama dari Innamal Amal, karena jiwa adalah tempatnya niat. Karena jiwa tempatnya niat, maka kita harus menyadarkan diri kita. Sekarang saya lagi apa? Seperti sekarang nih saya menyapa diri saya lagi berada di depan kamera handphone, ya di depan kamera handphone, lagi berbicara kepada manusia yang manusianya saya nggak lihat, ya bahkan saya nggak dengar suaranya, kecuali mungkin sebagian ngetik kalimat, yang manusia ini mendengarkan dan di belakangnya nanti akan ada yang menonton berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Artinya apa yang akan saya ucapkan ini saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya disadarkan kamu lagi bicara, disaksikan oleh Allah Ta'ala, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan disaksikan oleh saudara-saudaramu. Maka hati, kamu jangan kemana-mana. Kamu harus ikut lisan ketika berbicara. Wahai lisan, kamu juga harus berbicara dengan hati. Nah seringkali kita tidak melamun. Jadi mau masuk kamar mandi itu hatinya nggak disadarkan. Saya mau masuk kamar mandi. Saya keluar kamar mandi, saya mau sahur, saya mau berbuka, saya mau sholat, saya lagi baca Al-Quran. Hatinya nggak dihadirkan, nggak disadarkan. Sehingga kita ini sering jalan dengan pikiran-pikiran mengabaikan hati, mengabaikan jiwa. Ya, jiwanya tidak disentuh, tidak diajak bicara. Karena itu sering berada dalam kebingungan. Nah, gimana caranya menyapa jiwa? Caranya jiwa diajak untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hati, ya saya mau masuk kamar mandi. Kita mau masuk kamar mandi. Apa yang harus saya baca ya? Apa yang harus saya lakukan? Ajak ngobrol terus jiwanya. Ya, kemudian ngobrolnya ke Allah Subhanahu wa taala. Terus bilang sama Allah taala, "Ya Allah, saya mau masuk kamar mandi. Saya berlindung dari setan yang ada di kamar mandi. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith
Ya, baca itu. Keluar dari kamar mandi, minta ampun sama Allah Ta'ala. Jiwa kita di kamar mandi ini lama tadi ya, nggak bisa zikir dengan benar, banyak hal yang nggak baik. Maka ketika keluar, kita sadarkan minta ampun sama Allah. Ghufronaka, ampuni saya Allah. Terus ya, sapa jiwanya. Kalau udah terbiasa bicara dengan jiwanya, dan ngajak jiwa untuk bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ini hidup betul-betul sadar, tidak hidup dalam, maka wajar kalau nggak sadar perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini kita semua tahu kali ini berbeda dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin seumur hidup kita belum pernah mengalami Ramadan yang seperti ini. Tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena alhamdulillah Ramadan kali ini mata kita akan semakin susah maksiat. Alhamdulillah. Ya, telinga kita juga akan semakin susah maksiat. Alhamdulillah. Ya, kemudian tubuh kita akan semakin susah untuk berbuat yang sia-sia. Kenapa? Karena dikondisikan di rumah saja. Hanya saja, sudah di rumah saja, ya betul-betul di rumah saja. Jangan sampai di rumah tapi keluyuran. Keluyuran bagaimana? Dengan handphonenya, kemudian menjelajah dunia maya, ya lihat hal-hal yang tadinya di dunia nyata nggak kelihatan, di dunia maya kelihatan, yang haram-haram kelihatan semua. Dilihat nih ya. Ya, kemudian yang haram-haram didengar, atau mungkin buat grup-grup di dunia maya dengan aplikasi yang berbagai macam, grup ngerumpi. Jadi nanti namanya mungkin channel ghibah namimah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, channel ghibah namimah. Jadi kumpul-kumpul yang biasanya itu ghibah di dunia nyata sekarang bisa jadi ghibah di dunia maya. Ya, ghibah di medsos ya. Buat kelompok grup yang tadi nggak bisa ngumpul di kafe, nggak bisa di warung, akhirnya ngumpulnya di aplikasi, kemudian sama-sama gunjing orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini bulan suci Ramadan, kita harus betul-betul manfaatkan mata kita ini melihat yang halal, telinga mendengar yang halal, mulut bicara yang halal, ya manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jangan lupa, insya Allah besok pagi, jam 7.30 pagi, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, makanya dari sekarang, kirimkan pertanyaannya, insya Allah saya akan jawab. Ingat, di nomor 081 22 80 60 916. Ada sekitar saat ini 202 orang yang lagi ikut kajian online ini. Saya pengen melihat, ya, ini yang lagi nonton nih sekarang ada yang sambil minum kopi enggak ini? Ada yang sambil minum kopi enggak nih? Ada yang ngopi enggak? Ini kalau ada yang ngopi, atau mungkin ada yang lagi sambil rebahan. Tulis saya sambil rebahan. Saya pengen tahu Anda ini menikmati kajian ini dalam kondisi apa. Nah, insya Allah itu membantu saya untuk ke depan menyampaikan kajian bisa lebih bagus lagi, karena saya tahu audiens saya ini, pendengar saya yang nonton saya lagi ngapain. Ikhwani rahimakumullah. Insya Allah besok saya jawab. Pesan terakhir di malam hari ini, jangan lupa ini bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk banyak-banyak minta sama Allah Ta'ala dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, syahadat, istighfar, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, minta surga, berlindung dari neraka. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya, ini doa yang disusun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, perbanyaklah di bulan suci Ramadan untuk mengucapkan kalimat syahadat, kemudian istighfar, minta surga, berlindung dari siksa api neraka. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, doa apa yang bagus atau yang hendaknya saya baca, apa yang harus saya minta kepada Allah Ta'ala kalau saya ketemu Lailatul Qadar? Kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya minta apa sama Allah Ta'ala? Maka Rasul mengajarkan, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kama qala sallallahu. Karena itu ulama merangkai jadi kalimat zikir yang terkadang diiramakan ya, dilakukan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun
tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.